Bu ya? Iya. Ya. Usianya berapa Ibu? 26. 26. Alamatnya? Batam. Bu ya, saya ulangi dengan Ibu Sharon, usianya 26 tahun, alamatnya Batam ya Bu ya. Baik, perkenalkan Ibu, saya Intan, saya bidan yang bertugas di ruangan ini ya Bu ya. Di sini nanti saya akan membantu membersihkan area kemaluan Ibu ya. Mohon maaf ya Bu ya, yang bagian luar ya. Nanti tujuannya untuk memberikan rasa nyaman pada Ibu ya, karena nanti lebih bersih gitu ya Bu ya. Kemudian mencegah terjadinya infeksi dan juga membantu penyembuhan luka ya. Ini kan tadi Ibu habis bersalin ya, ada luka jahitan juga di area perineum atau di jalan lahir Ibu seperti itu ya Bu ya. Nanti prosedurnya saya akan mencuci tangan, menyiapkan alat, baru nanti mohon maaf akan membersihkan area kemaluan Ibu ya. Nanti kalau misalkan kotor juga saya akan membersihkan bagian kaki Ibu begitu. Ada pertanyaan dulu sebelumnya Ibu? Tidak. Ya, apakah Ibu setuju untuk dilakukan tindakan ini? Iya, setuju. Ya, apakah Ibu sudah siap untuk dilakukan tindakan sekarang? Iya, Ya, siap. kalau begitu saya permisi dulu untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat ya Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sambiran ya. Cuci tangannya gimana? Itu ke sana. Baik Ibu, permisi sebelumnya saya ganti dulu ya Bu ya. Untuk selimutnya ya Bu. Itu ya, kita ganti dulu selimutnya ya. Masih ada. Tidak, kamarnya apa? Ini yang akan kita lakukan, kita posisikan Ibu. Nanti kita lihat apa ketika ini kotor ya, kita ambil gitu ya. Nah, pakai handscoon dulu nggak? Handscoon yang pertama dulu ya. Handscoon yang pertama sebetulnya sifatnya adalah bersih, tapi nggak apa-apa, tetap harus ujian pakai yang kayak gini kan enak nih. Anda tidak grogi, berbunyi salah, anak berbunyi gitu ya. Permisi ya Bu ya, saya ini dulu. Ini misalkan kotor kan, saya ambil dulu ya Bu. Betul ya, kita bersihkan dulu ya. Diangkat sedikit botolnya itu. Masuk ke plastik atau tempat pakaian kotor ya. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan? Kita bersihkan dulu ya. Bersihkan apa disuruh itu dulu? Bersihkan dulu ya. Bu, permisi Bu. Ini ditekuk ya Bu ya. Kakinya. Enggak bisa. Bisa. Ini karena agak kotor, saya permisi bersihkan dulu ya Bu ya. Dari kaki sampai rambut Ibu ya. Ini boleh tak basahi betulan? Nanti di itu ya, dijemur ya. Mulai dari kaki ya. Ini ya Bu ya.
misalkan sudah kotor banget, kita ambil. Bersihkan lagi yang tadi bagian sana sudah ya, sampai lipat paha ya, sampai bokong sudah. Kemudian yang terdekat, jadi biasakan yang terjauh dulu ya. Set, ya diusap. Paha rambutnya pastikan bersih lagi ya, jadi kita nggak pegang area sana ya teman-teman ya, sampai dilipat paha. Sudah bersihkan pakai ini, kemudian kita ke isi ya Bu ya. Misalkan ini kok kotor, apa yang dilakukan? Karena telahnya kotor banget. Bu, permisi ya Bu ya, ini sekalian saya bersihkan ya kok. Jelas sampai di sini ya. Baik, Ibu berikutnya, apakah Ibu merasa ingin buang air besar atau buang air kecil? Iya. Iya. Buang air kecil ya Bu ya. Oke, baik. Permisi, belakangnya boleh diangkat dulu ya. Nah, sudah nyaman Bu? Ya. Silakan bisa buang air kecil dulu ya. Kita tunggu sekilas. Kalau sudah, boleh panggil saya ya Bu. Sudah Bu? Ya, baik. Permisi, saya bersihkan dulu ya Bu. Kita kucurkan ini ya. Enak ini ya. Kita untukkan di sana. Permisi ya Bu ya. Ini kita bubur ya. Dari atas ya ke bawah ya. Set. Misalkan kok merasa kurang bersih alatnya, nanti kan mau kita pH kan? Bu, permisi ya. Saya angkat. Taruh di bawah tempat tidur pasien. Setelah itu di ya, kita siapkan dulu ya alat-alatnya lagi. Permisi ya Bu ya. Oh, kalau alat sedikit. Bu, permisi, bisa diangkat Ibu? Dilipat yang sesuai ya. Nah, ini harusnya besok ya digulung dulu ya. Biar apa? Biar ergonomis. Betul. Sudah Ibu? Nah, kamu bisa lagi rapinya ya. Oke.
misalkan sudah nggak ada tutupnya, berarti harusnya boleh cuma sampai sini ya. Tidak boleh ada jari masuk ke sini nih. Cukup jelas? Jelas. Kalau mau pakai korentang ya ambil, kalau enggak ya langsung itu ya biasa ya. Contohnya Bu Intan pasti kalau pakai handscoon kesini apa ke sana? Bu permisi ya, ini saya bersihkan dulu bagian luar-luarnya ya Bu ya, atau bagian jalan lahir Ibu bagian luar ya. Berapa ambilnya? 5. Kalau ujian ngambilnya berapa? Kalau nggak 6 ya. Khawatirnya apa? Mbok dengan jedek, tuli jatuh tepluk, terus meh priye? Nangis ya nggak boleh ya. Khawatirnya ya, berarti minimal paling enggak ambil 6. Ya, idealnya kalau 5 udah ya sudah ya. Oke, yang satu adalah buka blek gitu ya labia ya. Nah ini elastis lumayan bisa dibuka nih ya. Yang dibersihkan mana? Mayora terjauh. Ya, mayora terjauh. Mayora terdekat. Minora Minora terjauh. terjauh. Minora terdekat. Minora terdekat. Klitoris. Klitoris ya, sampai ke anus. Cukup jelas? Jelas. Ya, berikutnya yang dilakukan sambil kita cek ya. Nah, apa yang dicek teman-teman bayangannya? Ini nggak apa-apa ya, ini tak coba lihatkan ya. Ini kan tadi idealnya Bu Intan nggak kena nih ya. Nah, tapi ini nggak apa-apa. Nih, kalau luka jahit perineum idealnya adalah di mediolateral ya, karena akan memudahkan area sini atau ke sini. Oke, kita sepakati yang ke sini ya, menyamping ya. Perineum mana sih perineum? Nah, ini kan sini kan? Nah, berarti kita ambilkan yang sini misalkan ya. Sini ada luka jahit perineum. Ya Bu, ini saya cek dulu ya Bu ya luka jahitan perineumnya ya. Oke. Baik, ada awang-awangnya ya. Udah ke awang-awang. Kita lihat. Inspeksi. Ada nggak ya tanda-tanda infeksi? Nah, kalau dilihat nggak ada nih ya, tidak ada tanda kemerahan ya. Kalau ujian nggak apa-apa bilang aja ya, nggak ada tanda kemerahan. Ya, kemudian tidak ada cairan ya yang tampak keluar ya, baik nanah maupun darah ya. Jahitan tampak bagus gitu kan ya, tidak ada bau menyengat ya. Oke, kita cek kalau misalkan ininya terlalu kering ya, boleh di kayak gini tapi harus di peres ya. Di sini nggak apa-apa karena ini kan masih steril ya. Kemudian ketika mau megang ini, posisinya adalah pinsetnya nanti tidak boleh mengenai area perineum. Karena apa? Sakit kan nanti kan? Kita mau ngeceknya gimana caranya? Permisi ya Bu ya, bismillah, saya mau cek dulu Bu ini Bu ya. Kayak dijungkit gitu. Oke. Nah, ini lukanya bagus ya Bu ya. Tidak ada cairan yang keluar ya, tidak ada nanah yang keluar ya, jahitannya terekat dengan baik ya, tidak ada tanda kemerahan juga. Kemudian berikutnya kita bersihkan dengan ya, boleh menggunakan kasa atau lidi bottom. Kalau kasa berarti harus diperas biar nggak kotosnya. Kemudian kita bersihkan. Ini kan nggak ada ya, nggak ada bagian pinset yang kena ya.
Siap Bu ya, saya bersihkan dulu satu arah. Sudah? Kemudian kalau sudah kita ke ring kanan ya. Set, gitu kan? Kalau sudah kita tutup dengan basah kering tanpa dikasih apa-apa. Ini posisi jika tidak ada tanda infeksi. Kalau ada tanda infeksi gimana? Tadi setelah dibersihkan gitu ya. Ya. Dikeringkan kemudian boleh diolesi dengan povidone iodine. Satu arah. Set, selesai. Ya, ini masuk sini ya. Nggak boleh ke sana lagi. Kemudian ditutup dengan Kasa. cukup jelas. Ini kalau asli kan ini bisa ditambahkan. Ini masuk sini. Cukup jelas teman-teman. Jelas ya, insya Allah ya. Ini kalau keluar ininya nggak bingung ya. Sampah dibuang ke tempat sampah Yus. Ini ditaruh ke depan. Keluarnya. Kemudian ini dikembalikan. Ini sih ya Bu ya. Ini saya angkat dulu. Saya pakaikan dulu celana dalamnya ya Bu. Ada yang terlewat nggak tadi? Nggak ya. Kakinya boleh diangkat Bu. Tampangnya bagus nih, bisa nyontek di situ. Angkat sedikit ya Bu. Hasilnya saya pakai. Kakinya boleh diluruskan lagi. Buang di tempat Sampah. saya ganti dulu ya Bu selimutnya ya. Ini sih. Permisi cuci tangan dulu ya Bu ya. Baik Bu Sharon, saya sudah selesai melakukan atau membantu membersihkan area kemaluan Ibu ya Bu ya. Perasaannya gimana Bu? Lebih nyaman ya Bu ya. Ini tadi berdasarkan hasil pemeriksaan juga bahwa luka jahitnya bagus ya Bu ya. Tidak ada tanda-tanda infeksi. Terima kasih banyak ya Bu ya atas kerjasamanya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Cukup jelas? Gampang ya insya Allah ya. Insya Allah.